Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irbasa Nadifa dari Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, kelas TIK 2C dengan nomor NIM 2131407141111084. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Informasi. Nah, untuk kalian nih yang berjiwa petualangan, Indonesia menawarkan banyak sekali pesona wisata yang sangat tepat untuk membangkitkan rasa petualangan. Salah satunya adalah dengan menyusuri kekayaan bahari atau alam bawah laut yang ada di perairan Nusantara. Sudah bukan menjadi rahasia lagi bukan, jika Indonesia kerap menjadi tujuan diving atau olahraga selam bagi banyak wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Namun, mengingat banyaknya alat dan mahalnya perlengkapan diving, banyak orang yang akhirnya tidak bisa menikmati keindahan bawah laut. Oleh karena itu, saya ingin membuat sebuah sistem informasi penyewaan alat-alat diving berbasis web sehingga semua orang dapat menikmati keindahan bawah laut. Yang pertama, untuk sistem informasi ini, saya menggunakan Sublime Text yang berfungsi sebagai text editor, yang kedua ada SAM yang berfungsi sebagai server offline, yang ketiga ada Google Chrome yang berfungsi sebagai web browser, HTML sebagai bahasa pemrograman, CSS sebagai bahasa pemrograman, PHP sebagai bahasa pemrograman. Yang pertama ada perencanaan input. Beberapa inputan yang digunakan adalah beberapa variabel yang dibutuhkan dalam proses penyewaan. Yang pertama, ada data penyewa yang terdiri dari nama penyewa, email, level, alamat, telepon, jenis kelamin, ID penyewa, dan username. Yang kedua, ada data barang. Data barang terdiri dari ID barang, nama barang, status barang, harga sewa barang, dan foto, serta keterangan. Yang ketiga, ada data konfirmasi. Data terdiri dari ID konfirmasi, nama barang, nama penyewa, tanggal sewa, dan tanggal kembali. Yang keempat ada data penyewaan. Data penyewaan terdiri dari ID penyewaan, nama penyewa, nama barang, tanggal sewa, tanggal kembali, harga, dan yang terakhir ada data pengembalian. Data pengembalian terdiri dari ID pengembalian, nama penyewa, nama barang, nama tanggal sewa, tanggal kembali, harga, overtime, dan denda. Yang kedua ada perencanaan output. Berikut ini adalah penjelasan dari setiap output yang terkait dengan sistem informasi penyewaan berdasarkan input-inputan dan proses di atas. Yang pertama adalah laporan penyewaan per periode yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai fluktuatifnya kegiatan penyewaan yang didapat selama periode yang ditentukan. Yang kedua adalah laporan mutasi barang yang berfungsi untuk memberikan informasi yang mengenai beberapa kali barang tersebut disewa, sehingga dapat membantu manajer dalam pengambilan keputusan seperti kapan barang tersebut harus diperbaiki jika rusak, dilakukan perawatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada perencanaan database. Untuk perencanaan database, dalam perancangan sistem informasi penyewaan alat-alat, diving berikut ini adalah entitas atau tabel yang dibutuhkan. Antara lain ada entitas atau tabel penyewa, entitas atau tabel barang, entitas atau tabel penyewaan, ada entitas atau tabel pengembalian, ada entitas atau tabel konfirmasi, dan berikut ini adalah IRD atau Entity Relationship Diagram. Yang pertama, admin melakukan penginputan data barang alat-alat diving yang akan disewa dalam sebuah file database. Admin juga harus memastikan sisa jumlah stok barang alat-alat diving agar tersedia untuk disewa. Jika penyewa ingin melakukan penyewaan, maka harus login terlebih dahulu dan mengisi form pemesanan yang telah disediakan. Bila stok masih tersedia, dilanjutkan dengan proses mengisi form detail pemesanan barang yang akan disewa. Admin memberikan barang alat-alat diving tersebut kepada penyewa dan kemudian menginput data penyewaan di file database. Selanjutnya, admin akan melihat data pemesanan barang yang akan disewa dan admin akan melakukan pembalasan konfirmasi. Penyewa membawa alat-alat
membawa barang alat-alat diving untuk diserahkan kepada admin. Admin mengecek barang alat-alat diving, bila ada kerusakan maka diberhentukan penggantiannya dan dibebankan kepada penyewa. Bila penyewa terlambat dalam pengembalian, maka jumlah biaya keterlambatan akan dibebankan kepada penyewa. Admin menginput semua data pengembalian yang ada, setiap pengembalian akan didata dan data-data tersebut disimpan pada file database. Yang keempat ada perancangan perangkat lunak. Untuk metode perancangan perangkat lunak sendiri kita menggunakan metode research and development. Nah, untuk pengembangan sistemnya menggunakan metode waterfall. Yang pertama ada analisa kebutuhan, ada desain sistem, ada penulisan kode program, ada pengujian program dan penerapan program serta pemeliharaan. Nah, berikut ini adalah perangkat-perangkat yang digunakan. Yang pertama ada perangkat lunak, ada Visual Studio Code, MySQL, Figma, SAM, Visio 2019, Google Chrome Web Browser. Yang perangkat kerasnya ada prosesor Intel Core 17, RAM 8 GB, hard disk 5000 GB, keyboard, dan mouse. Ya, ini selanjutnya ada desain user interface-nya. Ini adalah tampilan untuk menu login-nya. Ini tampilan untuk menu utamanya. Ini tampilan untuk penyewaan barang. Dan ini adalah tampilan untuk profil penyewa. Dan terakhir ada kesimpulan. Sistem penyewaan barang alat-alat diving yang sedang berjalan saat ini masih dilakukan secara manual, baik itu dalam pencatatan dan maupun pembuatan laporan. Dengan adanya sistem informasi penyewaan barang, alat-alat diving berbasis website ini dapat memudahkan dan membantu dalam proses pengolahan dan penginputan data agar lebih efektif dan efisien. Sistem informasi penyewaan barang, alat-alat diving yang telah dibuat bertujuan untuk mempermudah pekerjaan yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Namun, sistem yang dibuat pasti memiliki kekurangan. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi yang dinilai masih belum cukup baik terhadap sistem yang akan dibuat. Misalnya dengan cara selalu memperbarui dan melakukan inovasi terhadap sistem informasi tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon dimaafkan apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.